Hai, selamat datang di channel saya. Jangan lupa tekan tombol like atau jempol ke atas sebelum menonton, dan juga tekan tombol berlangganan dan lonceng yang ada di sampingnya, agar kamu menerima notifikasi untuk menonton video-video terbaru. Klik link yang ada di bawah untuk melihat foto-foto. Yang dimaksud di dalam cerita hari ini, saya akan bercerita tentang kejadian horor di sebuah rumah angker yang berjudul Selamat Tinggal Rumah Lama. Cerita ini berasal dari kisah nyata. Kisah ini merupakan pengalaman pribadi yang dialami oleh teman SMA aku, namanya Ima. Pengalaman mistis yang ia alami dengan ketika masih tinggal di rumah yang sekarang sudah terjual. Pasti kalian tahu alasan kenapa pindah dan dijualkan. Sebelumnya, aku mau berterima kasih ke Ima sudah mau berbagi paranormal experience yang pernah dialami selama tinggal di rumah lamanya. Buat yang udah tahu lokasi cerita ini, tolong jangan disebutin yang kisah ini menarik untuk diulik dan diceritakan ulang, karena aku juga pernah menginap 2 kali dan merasakan hal aneh selama tidur di rumahnya. Dan aku juga masih cari tahu nih cerita lainnya sama narasumber langsung via WhatsApp. Langsung aja, Bapak Ima adalah seorang seniman pelukis. Jadi tak aneh di rumahnya banyak sekali lukisan dan cat dinding. Dalam rumahnya juga unik, penuh gradasi. Ibunya yang biasa dipanggil Oma kesehariannya adalah sebagai ibu rumah tangga. Flashback sedikit ceritanya, dulu waktu baru masuk sekolah dia teleponan. Gini, Om jemput Ima, dalam hati wah gila sih mainnya sama om-om. Ternyata, bukan guys, salah paham, Om itu maksudnya Oma atau ibunya. Oke, lanjut. Rumahnya itu di pinggir jalan raya, karena semua kakaknya sudah menikah dan tinggal di rumah masing-masing. Rumah yang cukup besar ini hanya ditinggali oleh 3 orang, Bapak, Oma, Imat. Oh iya, gak lupa juga ada kucing. Kucingnya Om, meskipun rumahnya di pinggir jalan raya jalur provinsi, tapi tetap hawanya sepi dan sejuk. Yang julid. Jadi ini, gambaran rumahnya. Kamar nomor 1 itu kamar orang tuanya, kamar nomor 2 itu kamar Imano. My God, berani sekali Ima tidur sendirian di tengah-tengah hantu. Banyak sekali kejadian di rumah itu, bukan hanya rumah itu, tapi tetangga-tetangganya juga merasakan hal yang sama. Hantunya julid, tapi kalau nampakin diri sih katanya nggak. Di jalur itu, memang banyak terjadi kecelakaan. Kadang beberapa kali korban dibawa ke depan rumah Ima sambil nunggu ambulan, bahkan kalau hanya luka ringan diobati di sana dengan betadin. Ya, nyebut suatu hari bapaknya Ima kedatangan tamu, temannya sesama seniman pelukis dari Bali. Laki-laki, rambutnya panjang sepinggang, sebut aja Bain. Dia bermalam di rumah Ima. Setelah berbincang dan melihat-lihat hasil lukisan, Bapak Bain istirahat tidur di kamar tamu. Ya iyalah, namanya juga tamu. Tiba-tiba tengah malam pukul 12:30, saat semua sedang tidur, Bain teriak, minta tolong, manggil-manggil nama Bapak. Sontak semua kaget dan langsung menghampiri Bain. Kalian tahu apa yang terjadi? Rambut panjangnya itu melilit sandaran kasur. Ini nyata, bukan cuma di film-film. Semua panik berusaha melepas rambutnya yang melilit. Tidak semua bisa dilepaskan, ada beberapa yang digunting. Keesokan harinya Baim memilih tidur di hotel dan kelihatannya shock dengan kejadian semalam. Julid banget kan? Om langsung datang ke Ustadz untuk menanyakan hal ini. Karena kamar itu selalu kosong, mungkin mereka merasa aneh ada orang baru yang menempati, jadi mereka kerjain biar Baim gak betah tinggal di rumah Iman. Seperti yang aku ceritakan di awal, sering ada kejadian kecelakaan di depan rumah Ima. Pernah ada yang kecelakaan parah. Korban digeletakkan depan pagar rumah Ima sambil nunggu ambulans. Korban tidak tahu selamat atau meninggal malamnya di ruang Ima mendengar seperti ada orang yang bilang tung-tung berulang-ulang. Malam itu Ima gak bisa tidur karena ketakutan. Akhirnya dia menumpuk bantal menutupi telinganya. Dan sampai sekarang, jadi kebiasaannya kalau tidur, bantal ditumpuk telinga. Kejadian aneh itu ada setiap mulai jam 11 malam ke atas. Biasanya keluarga Ima jam 8 malam udah di kamar masing-masing, sudah tidak ada aktivitas lagi. Tiba-tiba malam itu,
ada yang buka tutup pintu garasi. Bapak langsung mengecek keluar rumah memastikan siapa yang mainin pintu garasi, ternyata gak ada orang. Lagian pintu garasi yang udah digembok mana bisa dibuka tutup. Setelah masuk lagi ke kamar masing-masing, selang beberapa menit ada yang mengetok pintu, menggerakkan door knocker. Kejadian ini juga sering terjadi ke rumah tetangga yang lain. Iseng banget kan? Oh iya, aku juga pernah menginap di rumahnya. Jadi dulu kita sekolah di jurusan broadcast gitu, ada tugas shooting, yang pengambilan gambarnya malam-malam dan sambil menggakrap edit video. Yang belum selesai bareng-bareng tapi tetap ujungnya kita lebih banyak waktu untuk masak-masakan, nonton, gibah, jajan dan lain-lain. Ceritanya, malam-malam ini, kita sebelum tidur main kartu. Setiap yang berani tidur bahkan masuk ke kamar tamu waktu itu, yang kalah wajahnya dikoet spidol. Kita semua tidur di ruang TV karena kalau tidur di kamar Ima, gak akan muat dan gak ada yang aneh-aneh seperti yang Ima ceritakan sebelumnya. Posisi aku waktu itu tidur di tengah. Tidur malam banget karena keasikan main kartun. Salah satu dari kita, kalau gak salah YH16, minta TV terus dinyalakan karena takut denger. Gak tahu kenapa susah banget tidur. Terasa ada yang merhatiin dari arah halaman belakang. Dipejam-pejam, juga gak bisa. Akhirnya, aku bangunin Ima minta pindah tidurnya di kamar nomor 2. Sedangkan yang lain di ruang TV. Paginya mereka baru sadar kalau aku sama Ima tidur di kamar berdua. Hehehe. Jujur aku kalau mandi lama banget. Tapi kalau di rumah Ima gak bisa lama-lama. Soalnya ya gitu, aku ngerasa ada yang liatin terus. Apalagi pas wajah lagi pakai sial was. Meramkan tuh. Pokoknya berasa ada wajah di hadapanku. Karena beberapa hal ini, keluarga Ima memilih pindah rumah dan menjual rumah itu. Setelah seharian packing barang-barang untuk pindahan, Ima tidur di kamar nomor 2 bersama Om. Bapak tidur di kamar nomor 1 sendirian. Malam itu pukul 11 tiba-tiba ada suara seperti pilos yang dikocok-kocok di ruang TV. Yang sudah dibereskan di dalam keranjang besar berhamburan seperti dilempar-lempar. Om bangunkan Ima mengajak untuk pindah ke kamar nomor 1 karena suaranya berulang semakin keras saat keluar kamar mau pindah ke kamar nomor 1 tiba-tiba toples. Benar saja besoknya berantakan sekali. Seolah-olah mereka seperti memberikan salam perpisahan pada Ima dan Om. Aku juga sempat tanya ini ke Ima. Jadi rumah itu dibeli oleh seorang pengusaha. Rumah itu tidak ditempati untuk tinggal. Sesekali dipakai hanya untuk rapat saja. Rumah itu jadi terlihat tidak terawat dan semakin menyeramkan. Baru-baru ini Ima dapat kabar dari temannya yang kebetulan tinggal dekat dengan rumah Ima yang lama. Suatu hari kakaknya, sebut aja Akit, lagi ngurek di sawah. Yul nong urek. Ngurek adalah cari belut di sawah. Nah ceritanya, Aki ini ngerasa capek dan istirahatlah di depan rumah kosong itu, rumah Ima. Aki selonjoran sambil nyender dan sesekali topinya dikipas-kipas. Tiba-tiba, Aki dikejutkan ada yang nongol kepalanya dari kamar tamu seolah sedang memastikan ada siapa di depan rumah. Naki heran. Kok katanya rumah kosong tapi ada orang. Selang beberapa menit Aki lihat seorang wanita keluar dari kamar nomor 1 lari kecil menuju dapur. Sontak Aki kaget. Aki gak berpikir ke hal mistis. Yang Aki takutkan ada yang mesum. Di dalam Naki langsung laporan ke tetangganya. Yang buka bengkel itu kebetulan tetangganya dititipi kunci pintu belakang. Lalu masuk mengecek ke setiap ruangan, ternyata tidak ada siapa-siapa. Duh, benar-benar ini rumah angker banget, kata bapak pemilik bengkel. Bentar ya, aku tanya lagi Ima. Karena masih banyak ceritanya. Siap-siap ya, bakal panjang banget trek kali ini. Suatu hari bapak ada pameran lukis keluar kota, jadi Ima tidur bareng Om di kamar nomor 2. Malam itu, Om ada di ruang TV. Besoknya pagi-pagi, Bapak nelpon tiba-tiba, nanya ada apa nelpon semalam. Padahal pada saat malam itu Om gak pegang HDN. Malam selanjutnya, Om seperti biasa, ada di ruang TV. Tiba-tiba berdering.
Terus Om membangunkan Ima minta anter untuk bawa HP-nya. Tapi Ima menolak karena teleponnya juga mati. Ima pikir gak penting mungkin. Kemudian HP-nya nyala lagi. Tapi tetep Om dan Ima lebih memilih tidur karena takut bawa HP-nya. Besok paginya cek HP ternyata tidak ada panggilan satupun malam itu. Jadi siapa yang mainin HP? Waktu itu Ima lagi nonton TV sama Om. Kemudian ada suara aneh. Terdengar gretek dari dapur, terus Om ngobrol sok rek-racing di rumah tapi ulah ngeganggu. Boleh di sini, tapi jangan gangguin, suaranya makin keras guys. Ima dan Om berlari ke kamar ketakutan tapi akhirnya malah ketawa-ketawa karena tingkah-tingkah sendiri. Suara itu berhenti dan disusul suara siulan. Dan arah suaranya dari ruang TV, siapa yang bersiul. Padahal hanya berdua di rumah malam itu. Ima senang ada teman tidur karena Ima kedatangan saudaranya bernama Fitri. Seperti biasa Ima dengan posisi telinga ditumpuk bantal. Ima bangun, kamu dengar gak? Ima dengar ada sesuatu tapi pura-pura gak denger. Fitri pun langsung pasang headset. Oh deh, abaikan aja. Curkin kata Fitri dalam hati. Kedengarannya itu, ada suara kia kursi digeser-geser malam itu. Om dan Bapak juga ternyata dengar. Pas pagi-pagi bangun ternyata kursi di ruang TV tiba-tiba berubah menjadi melingkar kia beres rapat gitu. Masa iya ada rapat semalam? Terus waktu itu Om lagi tidur siang. Kebayang gak gimana rasanya pas kita lagi tidur terus spring bed ada yang menginjak? Kia ada tekanan orang naik kasur gitu. Awalnya Om berpikir kalau itu kucing. Kemudian kerasa lagi tekanan kia orang turun dari kasur. Pas Om nengok gak ada siapa-siapan dan Om baru inget kalau posisi pintu kamar waktu itu ditutup. Semua kucing lagi ada di halaman belakang. Jadi siapakah itu? Langsung ke rumah tetangga, auto ngungsi guys sambil nunggu Ima pulang sekolah ini. Ceritanya waktu bulan puasa pas lagi kemarau. Kalau kemarau biasa air di rumah itu keruh. Habis air Bapak minta air ke tetangga, kebetulan ada keran air di depan bengkelnya itu. Ngisi air lah di sana. Beberapa detik Bapak lihat ke arah keran untuk mastiin embernya sudah keisi penuh atau belum. Tiba-tiba ada sosok nenek lewat. Pak, siapa nenek itu nih? Jawab Bapak Palih. Mana rompok? Sebelah mana rumah? Tanya nenek Palih. Dinya sebelah sana. Bapak jawab sambil nunjuk ke arah jalan tapi gak langsung nunjuk rumah. Setelah pas nengok lagi ke arah nenek-nenek itu, ternyata sudah hilang guys. Padahal jalannya pelan ringkih banget itu. Nenek muda dulu ya. Nantikan treat horor berikutnya dari Nindin tamat sampai di sini akhir cerita horor kali ini.